Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin Makkiyah. Tentu surat Yasin Makkiyah. Au illa kaulahu, maksudnya Makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah terus Mekah. Au illa kaulahu kecuali dari Allah Taala wa idza qila lahum anfiqu ala ayat niku. Au madaniyatun, terus sebagian ulama darani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah. Isnatan iku loro wa samanun lan 80 pane ayatan ayat. Surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya semua ulama makna Yasin itu makna nama lain dari Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati, mufassir biasanya bilang Allah a'lamu bimuradi bi. Allah a'lamu dat sing pirsa bimuradi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursalin. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimewa yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala Yasin Habibullah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradi kita. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya 16 ya. Toha, ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Jelas ya. Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad karena tulisannya coba ya. Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara makna. Ya Muhammadu ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa awa a'lamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Berarti apa? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salam wa ala Yasin Habibillah. Jelas ya. Jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir. Dan tentu kita milih yang istimalnya ulama. Karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir atau Bari, enggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak bisa dipahami. Karena orang Arab dan zaman itu paham Yasin adalah Rasulullah, Toha adalah Rasulullah, sehingga ada kitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu gak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini adalah kata-kata yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya soal nanti ikhtiyat, ya ikhtiyat saja kita ikhtiyat. Paham ya? Tapi tetap difahami. Apa? Tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika, berarti diganti saja apa ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Bon jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat utawa kang kukuh. Kukuh maknane indah diaji binasmi kelawan keajaibane susunan wa badil ma'ani lan keindahane mak. Innaka saat temen sira ya Muhammad wa Muhammad lam nal mursalin setengah sangke wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Ora sekedar diutus ala siratin kowe ing atase jalur atau dalan mustaqimin kang jejeg. Uti alaihi muta'alliqun ta'alluq bima Qur'an para qabla kang sedurunge iki dawuh. Ayatoriqil anbiya tegese kowe iku sesuai dalane para-para nabi qabla sedurunge sira. Maknane tariqil anbiya ya tauhid tegese tauhid wal huda lan petunjuk. Wataki tutinau kiti fil qasami iklan qasam wa khairi lan liyane qasam murad dene kono lak liqaul kufari marang nabi wong kafir lagu maring nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursalah Muhammad iku ora rasul. Terus Allah jawab innaka laminal mursalin. Tanzilal aziz kang kowe iku dadi rasul mergo untuk turunan untuk
keturunan Quran sing aziz, sing tanzilal aziz. Kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fi mulkihi dalam kerajaane wa ar-rahimi kang welas bi khalqihi lan makhluk Allah. Utai lafat tanzil khabar mubtada khabar mubtada. Ya karena Imam Suyuti baca tanzil sehingga dia nerkepnya mubtada. Tapi kira kita kan baca apa? Tanzila. Makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khabar. Sementara kira kita tanzila, maka kita nerkep jadi maf'ul mutlaq. Paham ya? Makanya kamu enggak usah bingung iki kok. Jadi khobar padahal macamnya tanzina. Utara bingung mergo ora paham pilihane loro. Ya. Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkep khobar. Paham ya tanzilu, makanya dia nerkep apa? Khobar. Kalau kita baca kan tanzila, maka itu maf'ul mutlak atau nyimpan kata amdahu. Ayat Quran itu kisah Quran. Bi khobar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya Quran tentu Quran. Quran tujuannya ditungdira supaya ngekei peringatan sira bil Quran kauman ing kaum muta'alliqun bitanzil. Ma unzira kang ora dikei peringatan sapa abaung bapak-bapak wong akeh elam ing baru. Iki ora dikei peringatan sapa akeh fi zamanin fatra ing dalem. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan udah harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak kena alim lu, ojo sering mau tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, dan gayamu kayak wong alim. Ini kan malam 23, saya itu nggak pernah ngitung sengaja, tapi dalam malam 23 kita insya Allah nginjak juz berapa? 23. Ini insya Allah baru sekali. Tapi rasa harap-harap lah itu kok biasa wae. Orang kelas ya, ben sing tok lah kok ben wali-wali wae kene untuk cipratane wis cukup. Lah wong trawe arang-arang njaluk. Iya kalau kita mintanya dianggap minta, kalau dianggap lama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden itu ngelama apa dua? Tidak jawab saja. Lama. Jatah kamu untuk adab, kok jalur Lailatul Qadar itu lama banget. Mestinya jalurmu orang untuk adab itu bagus. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu lama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Atau lama tadi. Jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus. Kok sampai lama itu macam-macam. Ya lah rai-rai ini di pantai setok Lailatul Qadar untuk adab aja. Ayo. Orang tuh adab itu bagus. Ya jadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu akhidna. La tu akhidna maknane njuk Lailatul Qadar kok ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu akhidna. Iku supaya gak disiksa innasina waktu kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waktu sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah ada kalau lagi sudah jelas salah berkali-kali lagi. Gue wong diisin, bukan Lailatul Qadar gak diisin. Tapi ya oleh orang pangeran apian, pangeran kan, tapi yang pangeran ora aku, luwe apian timbang aku. Jadi soalnya disakno permintaan, tapi gak dikabulno. Mau disakno, tapi ora usah. Disakno itu iman jalin dan goblok dia menang, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu di sepuro pangeran. Sing bener donga tarawih-tarawih itu ning Tuban ning Jogja bener kok. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ora sarapku kita ora ngajar nomor ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Jenengan kedat sing kata nyepurane lan seneng nyepuro pun jenengan sepuro. Iku bagus. Kalau Lailatul Qadar ini sudah sering terus dulu angin. Angker daerah gunung itu banter terusan. Gue wong tahu diri, maksud gue dia tetap minta Lailatul Qadar tapi tahu
tahu diri. Misalnya suwe bersedekah, puasa bersolat 1000 rakaat, terus utang mesti sahur. Sampai 10 togo-togo sing mbok dolimi jalui sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujug sombong. Wong sombong ora berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ya biasa wae. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, napa? Luar biasa. Gue nangan tuh pulau, mesti ini keadaan seperti ini terus. Soalnya dengan ini Rabbana la tu'akhidna bin nasina wa akhtana. Jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan Dawi Bahmun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya fasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut itu, takut salah, takut bodoh. Takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufassir tentu milih yang populer. Takutlah kamu dari api. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama. Oh, cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang mencintai saya dan masuk surga itu sama. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat. Saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena katanya Allah, hak kenapa di surga? Terus di luar surga. Tapi kalau pernah baca tafsir Jalalain kan anak keren ya. Keren artinya saya pernah mengkampanyekan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kita mengkoya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampai kabeh. Pernah bulan, pernah sowan. Ya saya tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira sambal sowan rono malah gak luan. Kadang santri yo pido, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum. Terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Gue mikir bocah ora kabeh. Di sana itu saya ulang lagi. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Bahmun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah kalau gini, ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufassir menafsir, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufassir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kena jadi kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada Arab-Arab salam sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok. Ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemenangan ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini lah, setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu, hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sama mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap mengajar bilang begini, waditu annal khalqa ta'allamu hadal ilma, wala yahmadunani.
Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan antarkan keluarga, itu udah adil. Itu kan versi, no? Maksudnya bangun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adilnya orang versi. Paham ya? Ada yang tulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo oleh nafsir adil, adil adalah karena laki tidak cukup istri satu, maka ya kan ya repot. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jadi sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ditambah. Ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, no? Maka kata Mbak Mun itu memang sebaik. Saya itu merasakan, saya sebagai mufassir merasakan memang saya akan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim benar. Wa idza darabtum fil ardi fa laysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh enggak, sudah maju lah. Maghrib enggak, kan yang bisa dibakar hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas shalah artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter gitu. Berarti ilmu lagi saktrip. Ya. Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya ada hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Garusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang, kemudian pedang kamu ada najis, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya tak suruh a'ammu min ayakuna qasra sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih? Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasrul sholat hanya 4 menjadi 2. Dong. Oh ya, kakek alim mulut tenan wis dokter tafsir. Enggak tak, ini sudah di. Tapi orang lain ngaku. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasru sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan aw bahana lagi faida amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasru sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong, karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib.
Tapi tak sebab potong kayak ngelangiin, terus gedangnya berpangan itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jebule harus menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat. Itu melampaui batas ya. Syaratnya boleh itu ghairu baghi wala atfamani turra itu darurat syaratnya ghairu baghi wala tidak boleh melebihi batas. Lho ora ape ngetok gedangnya jupuk sik. Sing mateng dipangan ketok. Ora oleh. Paham jelas ya? Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahin umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholat. Itu umumnya ulama membayangkan qasrul sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatin khauf. Paham ya? Jelas? Terus maju dan malam dulu tidur, lelatul betul. Wawis gumen be wong bingung ora ngene wong. Ma unzira abahum elam ing daru tegese ora den kei wedi sapa ngake fi zaman fatra ing zaman fatra. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingdar itu di zaman fatra, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu toh. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar. Jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatra atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingdar. Fahum mengkote wong akail kaum iku khafidun lali kabehane di mana sing iman baru stilan bener. Ya contoh paling gampang itu ada ya mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhan nasu butu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirikan kufaru Mekah, napa? Padahal situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linas. Tapi ya nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufar Mekah. Seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsirnya enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong, maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya Arab itu. Ora, sombong saraf no, sombong saraf. Lakot hakot teman-teman fahum, lakot hakot teman-teman nyata apa alkohol apa tidak, wajib berarti sih. Wajib mana nyata ala aksari ini. Yang atas saya pakai wangkai bila ada. Lakot hakot teman-teman jadi nyata apa alkohol apa tidak anane ada. Wajib berarti wajib apa adab ala aksari ini bila ada. Fahum mengkote wong akeh layu ini nara iman sopong akeh. Il aksaru dikese udah agak wong ora iman. Zaman itu masih. Ya, maksudnya zaman itu, tapi jenggot kebuatan ngerti. Tapi yang mungkin Batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes nabo matahari terbit dari nabo barat. Hinala yang faunafsan imanu alam takun amanat mingkok. Inna saat temen ingsun jalan agak ingsun fi anabi. Ing dalam gulu-gulu yang mengaget agak aglalan ing belenggu. Biayu doma kabar pian doma kabar sento di kumpul no ilaha maring anak kok palai tangan. Di anak gela karena saat menewin iku yajma'u iso ngumpul apa gil aliyada ing tangan dal unuk maring geger maring no guru-guri itu jenenge unuk. Wong Arab nak darani kene iku unuk, nak darani kene iku nasr. Ya cari wong Arab, ya kene iki unuk, kene iki nasr. Lah gulun niku tangan ditakok teng nopo? Napa? Gulu. Apa jenenge cidok sing guri-guri. Faya mengkote tangan ilahi di kumas muatun sing kumpulno ila askoni maring dagu, ini gitu jenis dagu jam utakonin, wayang mustama ulahyan, kumpulnya 2 dagu atau 2 wang, lagi cuman, fahum mengkota mengakai mukmahuna iku jadi bunder sopo ngake, mana nih rofiuna ngangkat mengakai usaha misirai mengakai, lastati una ora iso mampu sopo ngake khodoa eng ngendekno rukus, mana dia maksudnya wah ada iki mutamsilun bayangan, mutamsil gambar, mulane pelagumun be ulama riyen. Tak contohno ya, nak ulama dhisik utek. Wong dhisik nak darani bun rokok digludung. Wong kafir sebenarnya digludungno ning neraka.
Iku yo pancen ngalim tenan sing mung dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sampean, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampean kowe ora sampean mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak lungguh kene, wong Arab nak darane iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten niki kan niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jito. Dadi ngeten. Jadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah malane malaikat kena nyaduk terus duduk-duduk. Paham ya? Jadi mergo iku napa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel jito. Terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung lho, malane wong kuno nak dene bener rokok iku. Oke bayangno saiki sampean ra usah gak usah mlebu maksudnya, paham? Malane pemlayu ora iso wis posisi ngono, paham ya? Sebenarnya rasa delok, maksudnya praktekno saiki. Orang delok. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersane iku anagum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa ngakeh lek imane maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa ngakeh ora ndilukno ruusau ing sira wong akeh lalu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mutamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 yang memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah nalan guys sapa ingsun mimpi ini aidim saking ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Mamin khalfim saking burine wong akeh sadan ing tutup. Fathisin sadan wa dumiha lan dumai sin sudan fil mauti ing panggonan loro. Faksena mongko ngekei gelap ingsun ing wong akeh wa mongko te wong akeh lha siruna ningali sapa wong akeh. Tamsilun iki contohnya itu disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ing atase kufar. Nah cara musuti kabeh iku mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan. Maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka enggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu sorry Imam Suyuti. Tamsilun ini hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak. Memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata. Ya jadi makanya ngaji, itu kan keren. Oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak orang alim keren. Nah tak kata siapa? Ono rekamannya. Tapi orang ngaji dewe, tak kata siapa? Ada rekamannya. Nah aku tak ada kata siapa Gus? Tak didono kitab. Lah aku ya didono rekaman. Iku sampai zaman akhir kan wis maju. Wis pokoke sing rido kan. Enak kok Kang jadi orang alim enak. Nanti itu jadi orang alim ya rugi tadi nanti kan. Syabul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang Gus Warga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora usah alim kan. Cukup kenapa kan nggak rugi kan? Gus Wah masuk surga kedua dan para penggemar. Terus jebule podo ae. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat menangis, nggak bisa tidur nangis. Berhari-hari nggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah sudah berhari-hari nggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati. Engkau kan suatu saat dipanggil Allah, ada ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Kata Nabi ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan nggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Karena Nabi saja, ya hanya Nabi karuan di surga, saya di neraka nggak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda. Ya nggak ketemu. Kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almarhum ma'aman
orang itu sesuai yang di orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saya cinta. Ya seperti itu. Masalahnya di bodoh kali ini kata semua ke angker tahu itu ngeke peringatan sih aku mengaga tapi dalam jadian angker tak. Baik dari saniyati alifan angker tak mata sili ala nasil hamzah. Baik itu kali alifan ngefon alif bina usaha landaran dan hamzah sing kita sil wa ufralan ya wa tarkilan tiga itu kali. Amlan tunggu wong rais bakat kafir mbok elingno cek rambu elingno tetep layu minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tungdiru mestine ngelingno sira. Maksudnya yang fa'u tegese manfaat itu wong daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong itabak manut sapa man adzikra Al-Qur'an tegese Qur'an. Wa khasyanan uti sapa man Ar-Rahman yang awase Rahman luwi padahal ora roh pengiran. Ya khofa tegese uti sapa ing Allah toh walam yaro ora ningali sapa wong ing Allah. Nek luwi apa takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah langsung. Mereka tak tafsiri biluwi barang gaib di Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu mana apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulanya biluwi rata terjemah. Oh, ya namanya ini wakasnya kalau di Sabuang Ar-Rahman yang wasir Rahman biluwi padahal dia ini rarok langsung. Ya orang saat diterjemah ya. Terjemah itu. Barang gaib malah repot. Fabasyiru monggo ngeke cerita gembira sira man bima firotin kelan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin yang terhormat. Orang yang seperti itu yang mengikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala ajrul karim wal jannatu swarga. Inna satu ning sunawa nahnu ya ingsun kuno ing uripno ingsun almauta ing sing mati dikasih krono. Mana tubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayati. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan keelean li jazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atharuhum lan ya tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustuna kang digawe sunah apa bima badam sause wong akeh. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kayak kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Lorok gak? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'ahu bejo wong mati kemudian juta-jutanya malok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti Kok sampean ini itu bener? Gak paham jalannya lah, mau jalannya orang turun lagi. Sehingga anak gak paham lah ya gowo. Lo kok gowo jalan dong? Bisa bapak paham lah ya gowo. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Jadi pokoknya hanut anak ya hanut. Nanti sebenarnya anak tuh ke jalan. Tak kok pak. Kok tuh ke jalan? Bisa bapak aku nengemari dia no jalan. Lah tapi bisa bapak paham juga orang yang paham. Terus stop. Jelas itu anak tuh rumah kodamu. Wah, makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sebagai waspada. Mana juga kepengen dengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama nak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahu. Kenapa pertama nak kita bisa sholat kita tidak pernah syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil. Boy orang itu sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa. Itu contoh kecil. Jika nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah, minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum kata Ibrahim supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah jika zina gue demenan gue judi. Nabi Ibrahim melok terus makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan.
Jadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut itu sirinya. Kenapa? Doanya Robbana liyuqimus sholat. Ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan. Apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orang. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu latihnya sidik-sidik. Wong anak esopo kan gitu, tapi ini kan maksudnya orangnya biasa. Maksudnya itu mau cerita. Gue gelo ya monggo, terus mutung ra ngaji ya monggo. Gue ra ngaji, gue murid gue gampang. Gue murid guru gue aku gak ngekan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh liane larang nyewane. Wa asarum lan bekas-bekas yang makanya ketika Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Benar yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau nggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita? Tapi apa artinya sampai kita? Nak kalau nasi ngalahi mocong ini, nurokno mocong ini, paham ya? Ayo kita kitab Ustaz Ahmad, narang kubudi larang. Kalau nasi mocong larang di sini, paling kenangan kok. Budi, larang. Tapi baru kalian semua aja kemudian bisa ini juga ada. Misalkan kalau niru nakus mati ngorek jalan, orang niru. Tapi aja niru sesate. Orang jadi rakaru-karuan. Jadi Imam Suyuti itu tafsirku udah bingung. Aja dirusak apa? Wa atharuhum mastun nabihi ba'dan. Wah kalau suara dilatih kalau anak-anak sampai mulai bisa sholat. Tunjukkan kalau Anda senang lewat syukuran atau lewat. Beda harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang, karena itu identitas kita. Apa identitas kita? Wa kula sa'an yang saben-saben perkara. Nasobahu bi fi'lin fasih utawa nasbuhu ta nasabe lafat kula sa'an bi fi'lin kan fi'il fasih. Nasbuhu ta nasabe lafat kula sa'an bi fi'lin kan fi'il fasih kan nafsiri bil fi'il wa dawu ahsayna. Ahsayna kula sa'an ahsay. Nah berarti namanya di wa kula sa'an lan ngitung ing saben-saben perkara. Wa kula sa'in lan ingsun ngitung ing saben-saben perkara. Manane aksoi nate sing ngitung ingsun wis isa. Dogat nang tegese ngitung ingsun wis isa fi imamin ing dalam catatan utawa ing dalam